Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pringsewu, program studi NES. Kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi dalam keluarga. Saksikan video saya kali ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya ini Taufik, mahasiswa yang lagi kuliah di Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Program studi saya yang saya ambil ini adalah program studi jurusan NES. Tujuan saya ke sini adalah yang pertama untuk menyampaikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan yang ada kaitannya dengan hipertensi. Nah, kebetulan Ibu Eka ini punya penyakit darah tinggi sesuai dengan riwayatnya, memang punya darah tinggi, dan juga memang saya juga sudah berkonsultasi dengan puskesmas setempat bahwasanya ada beberapa keluarga yang di RT lingkungan 9 ini ada yang menderita penyakit hipertensi. Nah, jadi tujuan saya kesini adalah untuk menyampaikan penjelasan pendidikan atau penyuluhan tentang kesehatan, utamanya tentang hipertensi. Nah, baik Bapak Ibu, apakah bersedia untuk saya berikan penyuluhan? Bersedia. Baik. Waktu kita nggak lama kok Pak, cuman 10 sampai 15 menit. Baik, kita langsung masuk ke materi, bahwasanya nanti ini saya bagikan leafletnya dulu ya ke Ibu, ini ke Bapaknya. Itu sampai kita baca. Nah, nanti itu di situ ada bermacam-macam apa itu hipertensi ya. Di situ hipertensi itu adalah tekanan darah mulai dari 140 dan diastolnya 90. Jadi kalau Bapak Ibu hipertensi, berapa tekanan tensinya? Ya 140/sekian. Nah, itu tadi tinggi atau standar orang hipertensi itu adalah 104, dikatakan darah tinggi 140/90. Itu sudah dikatakan mulai tinggi, masuk tinggi. Tadi mereka tadi sudah saya tensi, ternyata tensinya 170/100. Artinya itu sudah darah kategori darah tinggi. Kemudian Bapak Ibu bisa dilihat di leaflet itu, jadi faktor-faktor penyebabnya itu bermacam-macam. Ada karena obesitas itu gemukan. Kemudian ada faktor merokok juga bisa, stres juga bisa, kurang olahraga juga, dan penyakit ginjal bagi lainnya. Bapak Saripudin ini kayaknya kurang olahraga juga ya Pak ya? Iya. Pernah olahraga. Jadi harus rajin olahraga Pak ya? Iya Pak. Merokok juga dikurangi, ngerokok terus ini kelihatannya. Iya. Nah, kemudian bisa juga kalau tadi itu apa itu gejala-gejalanya? Gejala hipertensi itu macam-macam. Ada yang mulai dari sakit kepala, tengkuknya sakit, tengkuk itu pundak sini sakit, mata sering berkunang-kunang, kemudian sulit tidur juga, pusing. Bahkan kalau sudah yang tingkat tinggi juga itu bisa menyebabkan mimisan atau keluar darah dari hidung, itu sudah tinggi. Kadang-kadang juga telinga berdenging. Nah, nanti tujuannya saya nanti kasih leaflet ini ke Bapak Ibu, jadi waktu itu bisa membacanya. Oh, jadi bagaimana cara pengaturan mulai dari makannya, memeriksa diri secara teratur, berobat ke puskesmas atau pelayanan kesehatan yang lainnya ya. Di sini ada diet hipertensi. Itu bisa Ibu lihat. Nah, itu ada tujuan dietnya seperti apa. Nah, pengaturan dietnya pun begitu juga. Yang dianjurkan di situ makan makanan yang perlu dihindari, makan makanan yang harus sering dikonsumsi. Di situ bisa Bapak Ibu baca semua tentang bagaimana pengaturan diet. Kemudian juga selain obat-obatan, ada juga obat-obat tradisional. Contoh mintimun, itu bisa menurunkan darah tinggi. Kemudian juga bawang putih juga bisa, belimbing, daun seledri itu bisa menurunkan darah tinggi. Jadi itu bagus sekali untuk ibu-ibu
sekalian, dan juga jangan tergantung dengan obat-obat kimiawi atau obat-obat medis ya. Jadi tidak boleh tergantung dengan itu juga, sehingga kita bisa menggunakan obat-obatan tradisional di sekeliling kita. Nah, dari penjelasan saya tadi, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Pak, Ibu. Nah ini Pak Pipek, mohon maaf saya juga mau nanya, karena saya juga kena darah tinggi selain ibunya. Iya, iya. Hari ini biasanya setiap hari ini makan minum pil itu setiap hari. Kemudian juga ada juga obat sakit kepala saya minum. Jenis obatnya kalau nggak salah Katapril, dan juga ada Captopril Pak. Katapril ya. Iya, Katapril. Itu gimana Pak Taufik, itu apa ada efek bahayanya atau enggak, atau gimana, mohon syaratnya Pak? Iya, iya. Jadi kalau Bapak juga Iya. punya riwayat hipertensi juga, nah itu tadi yang saya katakan, jangan selalu terlalu sering minum obat yang dianjurkan oleh medis. Jadi bisa juga selain obat-obatan adalah tentang itu obat tradisional. Ya, obat tradisional yang saya sebutkan tadi, bimbing, kemudian mentimun, non-sweater, itu bisa menurunkan darah tinggi. Nah, Bapak kan sama Ibu sudah jelas tuh lihat tanda-tandanya seperti apa. Kalau mulai tensi naik, sakit kepala, nah itu bisa pakai obat-obat tradisional tadi. Mudah-mudahan dengan adanya flat ini bisa membantu Bapak Ibu. Misalnya kalau saya sudah sakit kepala, saya bisa makan mentimun atau bimbing. Nah, itu yang bisa mencegah supaya nggak tergantungan dengan obat-obatan. Gimana Pak? Saripudin jelas? Iya, alhamdulillah jelas. Terima kasih Pak. Ibu gimana? Ada yang ditanyakan? Ya, udah cukup. Cukup, baik. Tadi sudah mulai dijelaskan apa itu hipertensi, kemudian dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah sesuai dengan tujuan saya kemari adalah untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan kesehatan tentang apa itu penyakit hipertensi, kemudian bagaimana cara penanganannya, kemudian juga cara alternatif lewat herbal ya, atau alternatif tumbuh-tumbuhan lainnya, itu bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa hipertensi itu bisa dikontrol ya. Jadi untuk bisa dikontrol dengan pasien yang terdekat, mengontrol bagaimana supaya darahnya tidak tinggi. Jadi itu tadi untuk menghindarinya tadi, hindari stres, hindari merokok, perbanyak olahraga. Jadi itu yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi baik Bapak Ibu, saya rasa penyuluhan saya memberikan pendidikan kesehatan kepada Bapak Ibu tentang hipertensi, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan leaflet ini boleh Ibu simpan, kalau Ibu simpan supaya sewaktu-waktu bisa dibuka, dibaca-baca lagi supaya mana yang kurang jelas nanti bisa dilihat atau dibaca. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.